Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Maharani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji Kruskal-Wallis. Pengertian uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis merupakan uji non-parametrik berbasis peringkat yang tujuannya untuk menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik antara dua atau lebih kelompok variabel independen pada variabel dependen yang berskala data numerik atau interval atau rasio dan skala ordinal. Kelebihan dan kekurangan uji Kruskal-Wallis. Kelebihannya, yang pertama, uji ini dapat digunakan untuk menguji perbedaan median dari 3 atau lebih kelompok sampel independen, bahkan jika data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, uji ini relatif mudah untuk dihitung. Kekurangan dari uji Kruskal-Wallis yaitu, pertama, uji ini kurang sensitif dibandingkan dengan uji ANOVA. Yang kedua, uji ini tidak dapat digunakan untuk menguji perbedaan mean dari 3 atau lebih kelompok sampel independen. Syarat atau asumsi uji Kruskal-Wallis. Yang pertama, variabel independen berskala kategori lebih dari 2 kategori. Yang kedua, variabel dependen berskala numerik atau interval rasio atau skala ordinal. Yang ketiga, independen, artinya sampel di tiap kategori harus bebas satu sama lain, yaitu tidak boleh ada sampel yang berada pada 2 kategori atau lebih. Yang keempat, tiap kategori memiliki variabilitas yang sama, yaitu berbentuk kurva histogram atau sebaran data yang sama. Langkah-langkah uji Kruskal-Wallis. Yang pertama, asumsi uji Kruskal-Wallis sebagai data ordinal atau interval sampel independen variansi yang sama untuk semua kelompok. Kedua, tentukan hipotesis. Yang ketiga, hitung nilai uji Kruskal-Wallis. Yang keempat, hitung nilai P dengan menggunakan tabel distribusi chi-square. Terakhir, yang kelima, ambil keputusan uji Kruskal-Wallis dapat diambil dengan membandingkan nilai P dengan taraf signifikansi. Interpretasi uji Kruskal-Wallis. Yang pertama, jika hipotesis 0 ditolak, ada bukti signifikan untuk menyimpulkan bahwa setidaknya satu median dari 3 atau lebih kelompok berbeda. Kedua, jika hipotesis 0 tidak ditolak, ada bukti yang tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa median dari 3 atau lebih kelompok berbeda. Penerapan uji Kruskal-Wallis pada bidang pertanian. Yang pertama, pengaruh jenis pupuk terhadap hasil panen. Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil panen padi antara penggunaan pupuk organik, pupuk anorganik, dan pupuk campuran. Peneliti menanam padi 3 lahan yang berbeda, masing-masing dengan perlakuan pupuk organik, pupuk anorganik, dan pupuk campuran. Kedua, pengaruh jenis bibit terhadap pertumbuhan tanaman. Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan pertumbuhan tanaman tomat antara penggunaan bibit unggul dan bibit biasa. Peneliti menanam tomat di 2 lahan yang berbeda, masing-masing dengan perlakuan bibit unggul dan bibit biasa. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu, kesimpulan dari uji Kruskal-Wallis didasarkan pada nilai P atau signifikansi yang dihasilkan. Jika nilai P kurang dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, biasanya 0,05, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara setidaknya 2 kelompok. Sebaliknya, jika nilai P lebih besar dari tingkat signifikansi, maka tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis 0, yang berarti tidak ada perbedaan signifikansi antara kelompok-kelompok tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai uji Kruskal-Wallis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.